Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, perkenalkan nama saya Nisri Hanifah. Saya dari IAIN Salatiga. Di sini saya mengampu mata pelajaran matematika untuk beberapa pertemuan. Nah, ini adalah pertemuan yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau tanya nih, pernah nggak sih kalian belajar mengenai apa itu faktor? Nah, mungkin ini materi ketika kalian sekolah dasar ya. Faktor itu merupakan bilangan-bilangan yang dapat membagi suatu bilangan tanpa sisa. Misalnya nih, berapa faktor dari 6? Berarti berapa bilangan yang dapat membagi 6 tanpa sisa? Berapa coba? Ya betul, 2. 6 dibagi 2 itu 3 tanpa sisa ya, nggak ada komanya. Jadi 2 itu merupakan faktor dari 6. Kemudian berapa lagi? Ya 3. 6 dibagi 3 2, nggak ada komanya, berarti 3 dapat membagi bilangan 6 tanpa sisa. Jadi 2 dan 3 itu merupakan faktor dari 6. Nah, materi yang akan kita bahas nanti itu tidak jauh-jauh dari faktor. Nah, jadi Ibu harap kalian itu masih paham dengan cara menyelesaikan masalah-masalah mengenai faktor. Dan jika kalian misalnya lupa atau mungkin dulu belum paham, nanti bisa kalian tanyakan, nanti akan kita bahas di grup WA ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materinya, yaitu adalah persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat merupakan sebuah persamaan dengan pangkat tertinggi peubahnya adalah 2. Peubah itu apa? Peubah itu adalah koefisien, maksud saya variabel atau simbol-simbol. Nah, kenapa pangkat tertingginya itu adalah 2? Karena ini saja disebutnya dengan kuadrat ya, pasti pangkat tertingginya itu adalah 2. Nah, untuk bentuk umum persamaan kuadrat itu sendiri adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, ini AX kuadrat ditambah BX ditambah dengan C sama dengan 0. Kenapa ini saya beda-bedakan warnanya? Agar kita dapat mempermudah dalam memahami unsur-unsur yang terdapat dalam persamaan tersebut. Nah, ini untuk yang warna biru X, ini adalah sebuah variabel atau simbol yang belum kita ketahui nilainya. Ini ya, X kuadrat, X, dan bisa diganti dengan simbol yang lain, mungkin Y atau yang lainnya. Kemudian untuk yang hijau, ini adalah suatu koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu adalah nilai atau bilangan yang melekat pada suatu variabel. Letaknya di depan variabel itu sendiri. Nah, kemudian yang warna ini adalah suatu pangkat atau derajat dari suatu variabel. Nah, ini pangkat tertingginya harus 2 karena kuadrat. Kemudian untuk C ini merupakan konstanta. Kenapa bukan koefisien? Kenapa coba? Karena tidak terdapat suatu variabel di dekatnya. Jadi C ini berdiri sendiri. Beda dengan yang A dan B, yang di dekatnya itu ada sebuah variabel ya, variabelnya X. Ini bisa kalian pahami. Nah, contohnya, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ini dengan A dan B itu adalah koefisien. A koefisien dari X kuadrat, kemudian B itu koefisien dari X, dan C itu adalah suatu konstanta atau nilai. Contoh, tentukan nilai A, B, C dari persamaan kuadrat berikut. Yang ini ada 3x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah 10 sama dengan 0. Berapa nilai A-nya? A-nya itu adalah yang melekat pada variabel x kuadrat, yaitu 3. Kemudian B-nya adalah 2. Ini ya, yang melekat pada
X. Kemudian yang C itu konstantanya berapa? 10. Betul sekali ya. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu ada X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah ini untuk X-nya, karena ini tidak ada angkanya, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai X kuadrat itu adalah 1. Harusnya ini kan nulisnya 1X kuadrat, karena ini hanya 1, biasanya ini ditulis jadi hanya X kuadrat, nggak ada satunya ya. Berarti nilai dari X kuadrat itu sendiri adalah, maksudnya nilai dari A adalah 1 ya. Kemudian untuk B-nya itu sama dengan 0, karena tadi kan sudah saya jelaskan bahwa B itu merupakan nilai yang melekat pada suatu variabel X ya. Berarti kalau X-nya itu nggak ada, jelas X-nya adalah 0. Kemudian untuk yang C, konstantanya adalah negatif 9. Nah yang terakhir ada X kuadrat dikurangi dengan 6X sama dengan 0. Untuk A-nya ini adalah 1, karena ini hanya X kuadrat. Kemudian B-nya itu jelas negatif 6 ya, karena melekat pada X. Kemudian untuk C-nya ini adalah 0. Harusnya kan ini bisa kita tulis dengan X kuadrat dikurangi dengan 6X ditambah 0 sama dengan 0. Berarti kan C-nya sama dengan 0. Nah kita tulis C sama dengan 0. Selanjutnya bagaimana sih cara menentukan faktor-faktor dari suatu persamaan kuadrat? Nah ini ada 3 cara, tapi kali ini kita hanya bahas satu dulu aja, yaitu dengan cara memfaktorkan. Misalkan terdapat persamaan kuadrat 3X kuadrat ditambah dengan 5X dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat tersebut merupakan persamaan dengan hasil kali antara 3X min 1 dengan X plus 2. Sehingga 3X min 1 dikalikan dengan X plus 2 sama dengan 0. Nah jadi 3X min 1 dan X plus 2 itu adalah faktor dari 3X kuadrat ditambah 5X min 2. Nah jika dikalikan, kedua faktor itu akan menghasilkan nilai yang sama dengan 3X dan sampai min 2 itu. Nanti jika kita ketemu X-nya, kita jabarkan sampai ketemu X-nya itu juga, dan kita akan substitusikan itu juga akan menghasilkan 0 sama dengan yang persamaan tadi dan sejalan dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Terus bagaimana sih cara mendapatkan nilai faktor tersebut 3X min 1 dan X plus 2? Nah ini ada caranya. Nah untuk bentuk umumnya tadi kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah ini ada caranya. Bentuk akarnya yaitu AX ditambah sekian dikalikan dengan AX ditambah sekian dibagi dengan A. Nah untuk titik-titiknya ini nanti ada aturan mainnya. Nah ini kan ada catatan, nanti langsung kita bahas ketika di contoh soal saja ya, biar kalian lebih paham dengan materi ini. Contoh, tentukan faktor-faktor dari persamaan kuadrat 3X kuadrat ditambah dengan 5X dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Maka kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Jadi kan kita sudah belajar ya. A-nya berarti 3, kemudian B-nya itu 5, kemudian C-nya itu adalah negatif 2. Kemudian kita cari A kali C-nya terlebih dahulu. A-nya tadi berapa? 3 ya. Kemudian C-nya yaitu negatif 2. Maka jika kita kalikan, 3 dikalikan dengan negatif 2 yaitu hasilnya negatif 6. Nah, sekarang kita akan membahas yang catatan ini. Ini kan titik-titik dikali titik-titik sama dengan A kali C, kemudian titik-titik dikalikan titik-titik sama dengan B. Nah ini akan kita tulis lagi, tapi kita anggap saja yang 6X plus 1 nya ini belum ada. 6X kali negatif 1 ini belum ada ya. Jadi kita tulis dulu untuk yang ruas kanan. Kan A kali C itu kan tadi sama dengan negatif 6. Kita tulis di sini. Kemudian untuk yang B ini kan tadi 5, kita tulis di sini. Kemudian kita pikirkan
berapa angka yang jika kita kalikan, berapa dua angka yang jika kita kalikan itu menghasilkan negatif 6, namun jika kita jumlah itu akan menghasilkan angka 5. Jawabannya pasti adalah 6 dan negatif 1. Kita buktikan ya. 6 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 6, benar kan? Sama seperti yang hasil A kali C. Kemudian yang 6 ditambah negatif 1 berarti 6 min 1 ya, sama dengan 5, seperti nilai yang B. Nah, kemudian kita akan substitusikan ke dalam bentuk akar tadi. Kan tadi AX plus sekian dikalikan AX plus sekian dibagi dengan A sama dengan 0. Nah, berarti kita substitusikan untuk A-nya itu 3. Berarti 3X, ini ditulis 3X dulu A-nya, kemudian dibagi dengan A. A-nya berarti kan hanya 3 ya. Kemudian kita substitusikan nilai yang sudah kita temukan tadi. Kan ada 6 dan negatif 1. Karena 1 itunya negatif, berarti ini kita tulis negatif 1. Kemudian karena 6 nya positif, maka kita tulis tambah 6. Nah, kemudian untuk mempermudah kita dalam pencarian X, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Kalau yang 3X min 1 itu kan nggak mungkin, nanti akan malah menjadi pecahan, akan lebih sulit. Nah, ini ada 3X plus 6 itu bisa dibagi dengan 3. Nah, ini kan ada 3X min 1 nya kita tulis dulu, kemudian kita sederhanakan yang 3X plus 6. 3X dibagi 3 kan hasilnya X, kemudian kita tambah dengan 6 dibagi 3 kan hasilnya 2. Berarti kan 3-nya tadi udah kita gunakan untuk membagi, jadi yang penyebutnya yang bawah 3 itu hilang ya. Jadi 3X min 1 kita kalikan dengan hasil tadi, 3X plus 6 dibagi 3 itu kan X plus 2. Nah, sama dengan 0. Kemudian kita tulis lagi 3X min 1, kan ini ada 2 kurung ya, kita tulis sendiri-sendiri. 3X min 1 itu sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. Kemudian untuk mencari X, maka yang nggak ada X-nya ini kita pindah ruaskan, berikan jadi 3X sama dengan 1, berarti X sama dengan 1/3, seperti itu. Atau kan ini X plus 2, maka jika kita pindah ruaskan, yang positif jadi negatif dan yang negatif jadi positif. Berarti X plus 2 sama dengan 0. Jika kita pindahkan ruas, berarti X sama dengan negatif 2. Seperti itu ya. Kita sudah menemukan faktor-faktornya dan juga nilai X. Kemudian kita lanjut. Nah, tadi kan sudah kita bahas jika A itu tidak sama dengan 1. Kan ini 3 ya. Nah, jika A-nya itu sama dengan 1, itu akan mempermudah kita dalam mencari faktornya. Jika A sama dengan 1, misalnya ini ya, tentukan faktor-faktor dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kita tulis lagi di sini soalnya. Kemudian karena ini persamaan kuadrat, tentunya faktornya itu ada 2. Berarti kita buat 2 kurung. X plus sekian dikalikan X plus sekian sama dengan 0. Nah, sekarang kita pikirkan bilangan berapa jika kita tambah itu hasilnya 5, dan jika kita kalikan itu hasilnya 6. Maka hasilnya tentu positif 2 dan positif 3. Nah, kita tulis berarti X plus 2, karena ini positif berarti ini kita tambah, kemudian X plus 3 ini juga positif ya. Ini ada 2 kurung, kita bagi X plus 2 sama dengan 0, kemudian X plus 3 sama dengan 0. Karena kita akan mencari nilai X-nya, maka kita akan pindah ruaskan. X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Betul. Kemudian untuk yang X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Kemudian ada satu contoh soal lagi. Tentukan faktor-faktor dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi dengan 7X. Nah, untuk yang ini
karena ini sama-sama mengandung X, maka bisa kita keluarkan. X-nya ini kita keluarkan. Berarti X dibagi X ya, ini kan X. 7X dibagi X sama dengan 7. Nah ini sebenarnya ini dan ini nilainya itu sama. Yang atas dan yang bawah itu nilainya sama ya. Soalnya kalau kita kalikan itu X kali X berarti X kuadrat dikurangi dengan X kali 7 berarti 7X. Sama. Kemudian kita ada 2, kita pisah. Berarti X sama dengan 0 atau X min 7 sama dengan 0. Maka kita temukan X itu sama dengan 0 atau X sama dengan 7. Karena tadi 7 itu negatif, jika kita pindahkan luas itu menjadi positif. Nah, seperti itu. Jika nanti ada yang ditanyakan, bisa lewat WA grup atau bisa langsung japri, nanti akan kita bahas. Setelah ini saya akan memberikan latihan soal, silahkan kalian kerjakan, bisa individu maupun kelompok. Nanti jika ada yang sudah bisa mengerjakan, kalian bisa kirim ke grup WA, akan kita bahas ya. Sekian dari Ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.